Jadi sejak kesepakatan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar kemarin, itu serangan-serangan Israel itu semakin brutal. Ketika saya bikin konten ini, HP saya terus berbunyi nih, dapat kabar dari teman-teman di Gaza, itu serangan-serangan tuh luar biasa, lebih intens. Memang tampaknya Israel ini kalah dan mereka ingin memanfaatkan sisa waktu ini untuk menghabisi sebanyak-banyaknya. Abu juru bicara para pejuang Gaza, dia mengatakan serangan terakhir Israel ke Gaza yang demikian brutal, intens, itu mentarget satu tempat di mana di situ ada seorang tawanan Israel. Kalau bagi Netanyahu sendiri sih itu biasa, bahkan dia ingin sekali membunuh semua tawanan Israel yang ada di Gaza. Dan maka ketika ada satu tawanan yang terbunuh dalam serangan udara Israel beberapa hari ini akan menjadi senjata makan tuan untuk Netanyahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein di Kairo, Mesir. Teman-teman, seperti kita ketahui, akhirnya kesepakatan gencatan senjata antara para pejuang Gaza dan Zionis Israel sudah tercapai, diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar di Doha hari Rabu yang lalu. Apa sih poin-poin yang disepakati oleh mereka? Dalam konten kali ini saya akan membahas 9 poin utama. Teman-teman, banyak sekali sumber-sumbernya, diantaranya gazamedia.net juga mencakup atau memberitakan isi dan poin-poin dari kesepakatan ini. Bagi yang belum tahu, gazamedia.net adalah lembaga berita yang saya dirikan dan kelola langsung bersama teman-teman jurnalis lainnya untuk mengawal pemberitaan tentang Gaza, tentang Palestina yang relatif sepi dan jarang diberitakan di media-media mainstream kita. Maka teman-teman, sebagai bentuk perjuangan kita, dukungan kita, mari kita terus menyimak dan memantau perkembangan Gaza melalui gazamedia.net. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan, membacakan 9 poin penting. Ada banyak poin sebetulnya, tapi ini yang garis besarnya yang paling penting ya dalam kesepakatan gencatan senjata kali ini. Yang pertama, gencatan senjata tahap awal akan berlangsung selama 6 pekan yang mencakup penarikan bertahap semua militer Israel di Gaza, terutama di wilayah jalur Gaza bagian tengah, serta kembalinya warga Palestina yang mengungsi kembali ke Gaza Utara. Ini sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Intinya, jadi sejak awal kita semua melihat pemberitaan ya, awal-awal genosida, ratusan ribu warga Gaza yang ada di utara ini dipaksa untuk mengungsi karena mereka ingin di bumi hanguskan, dan sejak mereka mengungsi ke selatan, mereka belum bisa lagi kembali ke utara. Dan mereka ini sudah 1,5 tahun mereka mengungsi di wilayah selatan. Maka poin pertama adalah gencatan senjata ini akan memperbolehkan para warga yang mengungsi ke selatan agar bisa kembali ke wilayah utara. Itu yang pertama. Tentu dengan kondisi tentara militer Israel itu harus sudah hengkang meskipun secara bertahap. Kemudian kedua, selama periode gencatan senjata, Israel akan mengizinkan masuk 600 kontainer bantuan kemanusiaan ke Gaza setiap harinya, di mana 50 kontainer diantaranya akan membawa bahan bakar dan 300 truk diantaranya akan diarahkan ke wilayah utara. Kenapa utara? Karena memang selama ini wilayah yang terblokade paling parah itu di utara. Dan saya juga sudah sering menjelaskan ya, kalau saya di sini dari Mesir, kita masukin kontainer-kontainer bantuan ke Gaza itu nggak bisa ditembus ke utara, itu bisa hanya ke selatan. Kalau kita mau kirim ke utara itu lewatnya lewat Jordan. Nah, kemudian yang ketiga, Hamas berkomitmen akan membebaskan 33 sandera Israel yang ditawan di tanggal 7 Oktober. Yang mencakup semua perempuan, baik tentara maupun warga sipil. Sebetulnya semua warga sipil di Israel itu tentara juga, karena ada wajib militer di sana ya. Pembebasan akan dilakukan secara bertahap, dimulai dari perempuan dan anak-anak di bawah usia 19 tahun. Kemudian dilanjutkan dengan pria berusia di atas 50 tahun. Keempat, Israel sebagai imbalannya akan membebaskan 30 tawanan atau tahanan Palestina untuk setiap sandera sipil yang dibebaskan. Jadi kalau ada satu sandera dibebaskan, misalnya satu hari 3 sandera Israel dibebaskan, artinya Israel harus membebaskan 90 tawanan Palestina. Siapa yang untung? Gaza, ya. Nah,
Kemudian serta 50 tahanan Palestina untuk setiap tentara perempuan Israel yang dilepaskan oleh Hamas. Jadi ada banyak tentara-tentara perempuan Israel yang disandra, ditawan oleh para pejuang Gaza, dan tiap satu tentara wanita yang dibebaskan oleh para pejuang Gaza itu Israel harus bersedia menukarnya dengan 50 tahanan Palestina. Masya Allah. Jadi bayangkan ini bukan sekedar proposal ya, ini sudah disepakati loh. Sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kelima, pada akhir fase pertama, Israel akan membebaskan semua perempuan dan anak-anak Palestina di bawah 19 tahun yang ditahan sejak 7 Oktober 2023. Jadi teman-teman, ada dua jenis tahanan Palestina di Israel. Pertama, mereka yang ditahan di penjara sejak sebelum 7 Oktober, dan mereka yang ditahan dan dipenjara setelah genosida terjadi. Jadi kita melihat pemandangan misalnya tank-tank baja Zionis ini masuk ke wilayah pemukiman, kemudian mengepung rumah sakit, mengepung sekolah-sekolahan, lalu mereka memaksa warganya, warga Gaza, warga sipil untuk keluar. Dan kita juga melihat beberapa tayangan mereka melucuti baju-baju mereka, harus ya hanya menggunakan celana dalam di musim dingin yang keras seperti ini. Lalu mereka bawa ke tempat-tempat penahanan. Dan semua, jadi berapa ribu gitu ya yang sudah ditawan oleh Zionis sejak 7 Oktober itu semua harus sudah bebas di akhir fase pertama kesepakatan gencatan senjata. Jumlah total yang akan dibebaskan bergantung pada jumlah sandera yang dilepaskan. Dengan perkiraan antara 990 hingga 1650 tahanan Palestina yang meliputi pria, wanita, dan anak-anak. Nah teman-teman, uniknya ya. Jadi sejak kesepakatan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Qatar kemarin, itu serangan-serangan Israel itu semakin brutal sekali. Dan sampai detik ini ketika saya bikin konten ini, HP saya terus berbunyi nih, dapat kabar dari teman-teman di Gaza, itu serangan-serangan tuh luar biasa, lebih intens. Memang tampaknya Israel ini kalah dan mereka ingin memanfaatkan sisa waktu ini untuk menghabisi sebanyak-banyaknya. Namun bukan tanpa risiko. Beberapa jam yang lalu, Abu Ubaidah, juru bicara para pejuang Gaza, mengeluarkan statement ya, bayan askari atau statement militernya. Dia mengatakan serangan terakhir Israel ke Gaza yang demikian brutal, intens, itu mentarget satu tempat di mana di situ ada seorang tawanan Israel. Jadi bayangkan, sebetulnya kalau bagi Netanyahu sendiri sih itu biasa. Bahkan dia ingin sekali membunuh semua tawanan Israel yang ada di Gaza. Dan itu sudah banyak, sudah puluhan tawanan Israel itu di Gaza dibunuh bukan oleh para pejuang, tapi oleh serangan-serangan udara Israel sendiri. Nah, namun sekarang berbeda situasinya. Sekarang ini keluarga para tawanan Israel itu sedang bahagianya, sedang euforia, sedang bersenang hati karena saudara-saudara mereka, anggota keluarga mereka akan segera bebas dari Gaza setelah 1,5 tahun hidup di bawah gempuran-gempuran bom itu. Dan maka ketika ada satu tawanan yang terbunuh dalam serangan udara Israel beberapa hari ini akan menjadi senjata makan tuan untuk Netanyahu. Dia menambah tekanan yang sangat besar kepada pemerintah Israel, apalagi Amerika. Nah, Amerika ini sudah menjamin dan sudah benar-benar mengultimatum Israel banget. Pokoknya nggak boleh ada lagi usaha untuk menggagalkan kesepakatan ini. Karena sudah diumumkan, dan mereka juga menjaga citra mereka sebagai negara superpower dong. Nah, jadi setiap satu tawanan yang terbunuh di Gaza oleh serangan Israel ini akan berdampak besar bagi Israel sendiri. Kemudian yang keenam, proses pembebasan sandera oleh Hamas akan berlangsung selama 6 pekan dengan minimal 3 sandera yang dibebaskan setiap minggunya. Jadi 3 sandera per minggu itu akan dibebaskan, serta pembebasan jenazah sandera yang telah meninggal di akhir periode. Jadi teman-teman jangan dikira orang-orang Israel itu mereka yang anggota keluarga ditawan atau disandra oleh para pejuang Gaza, terus mereka mengetahui bahwa mereka sudah terbunuh, sandra itu terus sudah terbunuh, lantas mereka udahlah kita pasrahkan saja, enggak. Jadi bagi keyakinan orang Yahudi itu proses pemakaman itu sesuatu yang sangat-sangat harus sekali. Ini menyangkut antara surga dan neraka bagi mereka gitu. Jadi pokoknya semua yang meninggal atau mereka yang tewas terbunuh di kalangan Yahudi itu harus dimakamkan secara ritual agama mereka. Kalau tidak, ya itu bisa tidak selamat menurut keyakinan mereka. Maka mereka tidak hanya menantikan para sandera-sandera yang masih hidup, tapi mereka yang sudah jadi jenazah pun itu benar-benar sangat dinantikan oleh keluarga-keluarga mereka, orang-orang Yahudi. Poin yang ketujuh, Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat akan menjamin pelaksanaan kesepakatan ini.
Memang kita tahu teman-teman, tidak ada jaminan Israel ini akan memegang kesepakatan ini, karena ya mereka selalu selalu melanggar tuh sudah hal yang biasa. Namun, untuk kali ini tidak main-main, ini tidak seperti perang-perang sebelumnya, karena dampaknya sudah sangat luar biasa, dampak untuk Israel sendiri, dampak untuk Amerika sendiri ini sudah luar biasa. Hancur ya, besar-besaran, masif sekali gitu kan. Jadi mereka juga berusaha bagaimana kesepakatan ini benar-benar tidak dilanggar oleh Israel, dan meskipun secara resmi yang mengawasi ini hanya 3 negara itu yang menjamin, tapi kesepakatan kali ini itu benar-benar menjadi perhatian besar umat manusia di dunia ini. Jadi tiap ada pelanggaran terjadi itu akan menjadi hal yang trending atau akan menjadi satu berita besar, di mana kalau itu terjadi kredibilitas Amerika lah yang dipertaruhkan di sini. Tidak hanya Amerika tapi juga Mesir dan Qatar. Jadi ketiga penjamin ini akan berusaha bagaimana agar kesepakatan ini tidak dilanggar. Poin yang ke-8, negosiasi untuk fase kedua kesepakatan ini diharapkan dimulai pada hari ke-16 dari tahap pertama, dan mencakup pembebasan semua sandera yang tersisa, termasuk tentara laki-laki Israel, serta pembahasan mengenai gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan Israel. Kemudian poin yang ke-9, fase ketiga gencatan senjata diharapkan akan mencakup pemulangan jenazah yang tersisa dan dimulainya proses rekonstruksi Gaza yang akan diawasi oleh Mesir, Qatar, dan PBB. Sementara Al Jazeera melaporkan pada 16 Januari 2025 bahwa selama 15 bulan terakhir sebanyak 46.707 warga Palestina telah kehilangan nyawa akibat serangan Israel, termasuk 18.000 anak-anak. Jadi itu 9 poin pentingnya dalam kesepakatan ini. Di konten selanjutnya saya akan membahas lagi soal teknis yang lebih dalam tentang bagaimana nanti ketika pertukaran tawanan terjadi itu ada teknis-teknis yang benar-benar detail sekali untuk menjamin kerahasiaan para pejuang dalam lokasi penyanderaan para sandera-sandera itu. Itu keren banget, saya baca lengkap itu ada di ghazamedia.net, cuman berbahasa Arab, ada juga terjemahnya, tapi kalian bisa cek di ghazamedia.net, itu ada poin-poin atau draft lengkap kesepakatan gencatan senjata. Ya teman-teman, ada berita juga yang tidak kalah penting nih. Ini berita dari Smotrich di ghazamedia.net juga. Jadi ada seorang menteri Israel, namanya itu Smotrich, dia mengatakan bahwa nih pro kontra gencatan senjata ini, artinya di kalangan Israel ini kan ada pro kontra nih. Ini bisa melahirkan perang saudara di Israel. Selengkapnya akan saya bahas di konten selanjutnya. Bersama saya Muhammad Hussein Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.